Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai uang dan lembaga keuangan. Di mana dalam materi ini kita akan membahas mengenai sejarah dan pengertian uang, permintaan uang, sejarah dan pengertian bank, jenis dan tugas pokok bank, dan kebijakan moneter. Sejarah dan pengertian uang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada suatu gambaran mengenai kegiatan uang, ya, kegiatan di mana ada pertukaran uang. Di mana di sini ada lembaga bank, ya, dan masyarakat. Untuk bank sendiri itu dibagi menjadi bank umum, bank sentral, dan bank pengkreditan rakyat. Sedangkan pada masyarakat itu ada kegiatan namanya kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, konsumsi, distribusi, dan lain-lain, di mana pada kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut itu memerlukan adanya uang, ya, di mana uang di sini berupa permintaan uang dan penawaran uang. Nah, dari kegiatan permintaan uang dan penawaran uang ini itu akan menyebabkan adanya jumlah uang beredar itu seberapa banyak gitu ya. Jadi apabila ada permintaan uang dan penawaran uang itu akan menyebabkan adanya jumlah uang yang beredar. Nah, untuk itu, untuk menghandle atau mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral dengan tugasnya gitu ya, memberikan kebijakan moneter agar uang yang beredar di masyarakat itu bisa tidak membludak dan juga jumlahnya itu masih bisa ditolerir gitu ya. Sehingga apabila jumlahnya itu tidak bisa ditekan lagi dan terlalu banyak uang yang beredar, mungkin itu akan menyebabkan inflasi dan deflasi gitu ya. Nah, sejarah uang itu sendiri, jadi pada masa lampau masyarakat itu tidak mengenal uang ya, tidak mengenal uang yang seperti kita kenal saat ini. Nah, barang dan jasa yang dibutuhkan itu dihasilkan sendiri. Jadi misalnya pada zaman dahulu itu apabila seseorang itu dia perlu mencari makan, baik berupa tanaman makanan pokok atau makan sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya, itu harus menghasilkan sendiri. Jadi harus menanam sendiri, kemudian memanennya sendiri gitu ya. Dan apabila misalnya untuk jasa gitu ya, harus membangun rumah-rumahan gitu ya. Nah, itu harus dengan kerja dirinya sendiri yang menggerakkan atau membuat rumah itu sendiri gitu ya. Nah, semakin maju peradaban masyarakat, di mana orang tidak mampu lagi memproduksi seluruh barang dan jasa, maka dilakukanlah dengan cara barter. Ya, barter ini sering sekali kita dengar gitu ya. Pada waktu misalnya kita waktu SD kita sudah dengar gitu ya kata-kata barter ini sendiri. Yaitu dengan cara tukar menukar barang atau jasa gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai saat ini mungkin di wilayah kita khususnya Kalimantan Selatan itu masih ada masyarakat yang menggunakan sistem barter ini. Sebagai contoh misalnya di Pasar Terapung ya, apabila kalian ada yang pernah jalan-jalan gitu ke Pasar Terapung, maka kalian masih bisa menemukan gitu ya beberapa pedagang di situ masih melakukan cara barter. Misalnya pedagang kelapa dengan apa ya, sayur gitu ya. Jadi kelapa dan sayur. Jadi pedagang sayur ini dia membeli kelapa dengan menukarkan kelapa tersebut dengan sayuran yang dimiliki. Ya seperti itulah contoh secara singkat. Nah, untuk barter ini sendiri itu memiliki kelemahan yaitu kesulitan menemukan kebutuhan yang sesuai. Nah, jadi karena sistem barter ini dia menukarkan barang antara barang dirinya dan barang orang lain, maka itu sangat kesulitan apabila misalnya tadi pedagang kelapa ini dia memerlukan sayur-sayuran itu, tetapi si pedagang sayur ini dia tidak memerlukan kelapa gitu ya. Jadi itu sangat sulit untuk menemukan sesuatu yang sama-sama apa nih kebutuhannya itu
sesuai gitu ya. Kemudian kesulitan menyimpan barang yang akan ditukarkan. Jadi karena sistem barter, barang itu ditukar dengan barang, maka itu sangat sulit untuk menyimpan barang dan mungkin untuk beberapa barang juga sulit untuk dibawa ya. Kemudian ada kesulitan menukar nilai tukar barang. Nah, untuk yang ketiga ini itu misalnya ada kesulitan nilai tukar barang itu tidak ada apa ya, standar misalnya untuk satu buah kelapa itu berapa ikat sayur gitu ya, ditukarkan dengan berapa ikat sayur. Itu tidak ada ketentuannya sehingga itu kesulitan menentukan nilai tukar barang. Pengertian uang sendiri itu adalah semua benda yang dapat digunakan atau diterima masyarakat untuk melakukan tukar-menukar barang, jasa, atau faktor produksi. Jadi bukan hanya produk berupa barang gitu ya, tapi juga jasa atau faktor produksi. Kalau di pertanian ini misalnya untuk sewa lahan, kemudian pembayaran tenaga kerja, pembelian bibit, pupuk gitu ya, itu juga termasuk ke dalam yang ditukar melalui uang gitu. Nah, untuk permintaan uang sendiri, menurut J.M. Keynes, seorang ahli ekonomi, menyatakan bahwa uang merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dipegang masyarakat selain dalam bentuk tabungan di bank, saham, atau surat berharga lainnya. Ya, artinya uang cash gitu ya. Jadi ada bentuk fisiknya gitu, bahwa itu ada lembaran-lembaran atau pecahan-pecahan uang gitu ya, yang dibawa oleh masyarakat. Nah, mengapa sih orang itu menggunakan uang gitu sebagai alat tukar menukarnya? Karena itu yang pertama adalah sarana pertukaran. Nah, untuk sarana pertukaran ini, uang itu dapat diterima ya, karena memang mudah gitu ya diterima, jadi sebagai alat tukar gitu. Kemudian mudah dibawa-bawa, ya karena uang ini bisa kita simpan gitu ya di dompet atau uh, di kantong gitu ya, yang tidak memakan tempat gitu ya. Jadi uang itu kan bisa diselipkan di saku gitu, jadi mudah dibawa-bawa. Kemudian terbagi-bagi. Terbagi-bagi di sini maksudnya ada pecahan-pecahannya gitu ya. Ada 100.000, 500.000 ya. Mohon maaf, 50.000 gitu ya. Ada pecahan-pecahan jadi bisa dibagi-bagi. Kemudian tidak mudah dipalsu. Ya, untuk tidak mudah dipalsu ini mungkin ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia melakukan kejahatan dengan menggunakan uang palsu ini sebagai alat tukar atau untuk penipuan kepada orang lain gitu ya. Dan itu tidak patut dicontoh dan itu perbuatan yang merugikan negara gitu ya dan orang lain gitu. Kemudian sebagai penimbun nilai. Jadi nilai itu bisa diukur menggunakan uang tadi. Kemudian sebagai satuan hitung, ya satuan hitung karena ada nilainya gitu ya, ada ukuran. Ukuran maksud di sini adalah angka yang tertera pada uang tersebut berapa. Kemudian standar pembayaran utang. Jadi apabila misalnya masyarakat atau orang gitu ya memiliki utang, jadi itu harus dibayarkan dan standarnya itu melalui uang ini. Nah, kemudian ada jenis-jenis uang, di mana jenis-jenis uang ini ada yang berdasarkan bahan. Nah, apabila jenis uang ini berdasarkan bahan, maka itu dibagi dalam dua macam, yaitu yang pertama adalah uang logam, di mana merupakan uang dalam bentuk koin ya, yang terbuat dari logam. Misalnya aluminium, emas, perak, perunggu, dan bahan lainnya. Yang beredar di Indonesia saat ini adalah pecahan Rp50 dan Rp100. Kemudian ada Rp200 ya, dan Rp500 serta Rp1.000. Nah, mungkin untuk Rp50 ini jarang sekali ya saat ini untuk ditemui. Kemudian, berdasarkan bahan selanjutnya adalah uang kertas, di mana uang kertas ini merupakan uang yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan lainnya. Uang jenis ini biasanya bernominal tinggi dan berkualitas tinggi sehingga tidak mudah robek dan luntur. Nah, yang beredar di Indonesia itu bernominalkan 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000.
hingga 100.000. Dan sekarang yang baru ya, baru keluar pecahannya itu adalah 75.000. Nah, tapi mungkin untuk yang uang kertas dengan pecahan 100 dan 500 rupiah ini, itu mungkin sudah sangat sulit ditemukan ya. Mungkin ada beberapa orang pengoleksi uang-uang yang bernominal 100 dan 500 ini, tapi itu mungkin harganya mahal kalau misalnya ditukarkan dengan nilai yang saat ini gitu ya. Kemudian ada jenis uang berdasarkan nilai yang dibagi menjadi bernilai penuh ya, di mana uang bernilai penuh ini merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Misalnya uang logam ya, misalnya uang logam itu sama bentuk fisik dan nilai nominalnya. Kemudian ada jenis uang yang tidak bernilai penuh ya, di mana merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya seperti uang kertas. Nah, uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah daripada nilai nominal yang tertera padanya. Jadi kalau uang kertas gitu ya, bentuknya sama, ukurannya sama, ternyata uang biaya untuk pembuatan uang satu lembar itu nilainya lebih rendah dibandingkan dengan nominal yang tertulis, misalnya uang pecahan 100.000. Nah, untuk pembuatan uang pecahan 100.000 itu tidak, untuk satu lembar itu tidak, nilainya tidak sama dengan 100.000 gitu ya. Jadi itu maksudnya tidak bernilai penuh. Kemudian ada jenis uang berdasarkan kawasan. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu uang lokal, di mana berlaku di suatu negara tertentu seperti rupiah di Indonesia, ringgit di Malaysia, won di Korea, yen di Cina, yen di Jepang ya, maaf, yen di Jepang, yuan di Cina gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada uang regional. Nah, itu berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, misalnya uang euro yang berlaku di benua Eropa. Jadi, seperti misalnya di Jerman itu memakai euro gitu ya, dan negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Kemudian ada uang internasional. Nah, uang internasional ini merupakan uang yang berlaku di antar negara. Jadi, dan menjadi standar pembayaran internasional seperti US dollar. Nah, itu sebagai uang internasional. Kemudian, berdasarkan lembaga penerbit, itu ada yang namanya uang kartal dan uang giral. Nah, kalau uang kartal itu merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Kalau bank sentral tempat kita, Bank Indonesia ya, Bank Indonesia kalau di negara Indonesia. Kemudian ada uang giral. Nah, itu merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, biliet giro, travel check, atau credit card gitu. Nah, untuk perbedaan kedua uang ini, itu uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku di kalangan masyarakat tertentu saja. Ya, kalau uang kartal mulai dari masyarakat dengan lapisan bawah sampai lapisan atas menggunakan gitu ya. Tapi untuk uang giral, orang-orang tertentu saja yang mempunyai uang giral tersebut. Kemudian nominal dari uang kartal itu telah tertera dan terbatas. Sedangkan nominal uang giral itu harus ditulis dulu sesuai kebutuhan dan jumlahnya tidak terbatas. Ya kan, kalau nominal mohon maaf, ya nominal dalam uang kartal itu paling tinggi 100.000 gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dalam uang giral itu bisa mencapai miliar, triliun tergantung kebutuhannya. Jadi bisa ditulis sesuai nilai yang ingin digunakan gitu ya. Uang kartal itu dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank penerbitnya. Jadi misalnya uang giral itu misalnya yang dikeluarkan oleh Bank BNI gitu ya, itu dijamin oleh Bank BNI sendiri gitu ya, tidak dijamin oleh pemerintah.
Kemudian uang kartal itu ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayarannya. Mungkin waktu pencairannya gitu maksudnya ya. Nah, kemudian ada motif yang mendorong masyarakat untuk memegang uang atau meminta uang gitu ya. Bukan meminta pada orang tua gitu ya, tapi memang motif untuk menggunakan dan memegang uang itu, yang pertama adalah motif transaksi. Ya, merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk melancarkan transaksi sehari-hari. Jadi motif transaksi di sini karena seseorang ini dia ingin melakukan pembelian misalnya atau penjualan. Jadi transaksi jual beli gitu, misalnya pembelian alat elektronik. Kemudian yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Nah, ini merupakan kebutuhan masyarakat akan uang untuk mengantisipasi kejadian yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Misalnya uang ini digunakan untuk sebagai simpanan gitu ya, untuk investasi mungkin, atau misalnya kalau kejadian yang eh, tidak bisa diramalkan, misalnya sakit gitu ya. Jadi ada digunakan untuk berjaga-jaga gitu. Kemudian ada motif spekulasi. Nah, motif ini muncul setelah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga terpenuhi. Jadi, bisa digunakan untuk apabila kegiatan transaksi dan berjaga-jaga itu dipenuhi. Jadi bisa digunakan selain untuk transaksi dan berjaga-jaga. Nah, untuk sejarah bank sendiri, bank itu pertama kali muncul di Italia sekitar tahun 1200 sampai 1600. Ya, banknya Vincenzo. Nah, jadi pada awalnya kemunculannya fungsi bank itu hanya sekedar melayani penukaran uang yang dibutuhkan para pedagang besar untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Ya, jadi fungsi bank waktu pertama kali itu dia hanya melayani pertukaran uang saja gitu ya untuk pedagang besar. Nah, sedangkan untuk bank saat ini kan macam-macam gitu ya, fungsinya gitu ya. Ada yang sebagai alat penyimpanan, kemudian investasi, kemudian pembayaran perumahan gitu ya, macam-macam lah kalau sekarang. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian jenis dan tugas pokok bank. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 5, jenis bank dapat dikelompokkan menjadi bank umum, bank dan bank pengkreditan rakyat. Sementara berdasarkan tugas pokok Bank Indonesia, bank di Indonesia itu digolongkan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Jadi pasal 5 ini dia pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dia menjelaskan bahwa adanya pengelompokan bank bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Tapi sedangkan untuk tugas pokok bank di Indonesia itu menjadi bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Nah, kita bahas dulu bank sentral. Ya, jadi fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah yang terkait dengan keuangan suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi peran bank sentral di Indonesia itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia itu merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, tugas utama dari Bank Indonesia atau BI ini yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ya, jadi untuk melaksanakan kebijakan moneter ini itu ada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valuta asing dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia. Kemudian penetapan tingkat diskonto, yaitu menentukan tingkat suku bunga kredit pada bank umum. Setelah itu adanya penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan.
Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, di mana dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran ini itu adalah melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sistem pembayaran, kemudian mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan menetapkan penggunaan alat pembayaran serta mengatur sistem clearing antar bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kemudian ada lagi menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, menetapkan macam harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan pengganti nilai yang sama. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Jadi dalam mengatur dan mengawasi bank ini itu dengan menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Sedangkan untuk bank umum, itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Ya, ini untuk bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan bersifat profit oriented. Jadi berorientasi keuntungan gitu ya. Nah, jadi bank umum itu dibagi atas bank umum swasta dan bank umum pemerintah, atau bank umum yang memang ada campur tangan pemerintah di situ. Nah, untuk bank umum swasta sendiri itu ada bank swasta nasional dan bank swasta asing. Untuk tugas pokok bank umum itu sendiri, yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian yang kedua adalah memberi kredit kepada masyarakat. Yang ketiga, menyediakan jasa-jasa bank lainnya, seperti transfer, bank card ya, berupa kartu kredit, kartu debit, serta kartu ATM. Kemudian ada inkaso, clearing, jual beli valuta asing. Nah, kemudian ada lagi bank pengkreditan rakyat atau disingkat dengan BPR, yaitu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi tugas BPR itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka. Kemudian memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, menyediakan pembayaran kepada nasabah berdasarkan prinsip berbagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah menempatkan dananya dalam bentuk SBI, ya, tabungan atau deposito berjangka pada bank lain. Nah, ini adalah perbedaan prinsip syariah dengan konvensional pada bank. Ya, jadi ada untuk transaksi atau akad itu untuk bank syariah itu melalui akad mudharabah, yaitu bagi hasil. Kemudian ada juga al-musyarakah, perkongsian, dan al-musaqat, artinya adalah kerjasama tani, al-ba'i, bagi hasil, al-ijarah, sewa menyewa, dan al-wakalah. Sedangkan kalau bank konvensional itu ada transaksinya berupa atau akadnya berupa surat perjanjian dibuat berdasarkan hukum perdata dan pidana. Kemudian untuk keuntungan, nah, sedangkan untuk keuntungan pada prinsip syariah itu dengan al-mudharabah, artinya bagi hasil. Sedangkan untuk prinsip konvensional
konsep biaya untuk menghitung keuntungan, di mana didapatkan dari bunga yang diberikan kepada nasabah berasal dari bunga pinjaman dari nasabah yang lebih besar. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pengelolaan dana. Untuk prinsip syariah, itu dananya menyalurkan kredit sesuai dengan syariat Islam, jadi dilarang melakukan transaksi yang haram. Nah, sedangkan untuk bank konvensional, bank tidak harus mengetahui kemana aliran uang tersebut disalurkan. Kemudian hubungan nasabah dan bank, untuk prinsip syariah, nasabah diberlakukan atau diperlakukan ya sebagai mitra, sedangkan di konvensional hubungan antara kreditur dan debitur itu apabila jika macet ya, kreditnya macet, itu pihak perbankan akan menyita aset debitur. Kemudian untuk cicilan, sistem prinsip syariah itu berdasarkan sistem cicilan tetap. Jadi selama dia mencicil itu cicilannya itu nilainya tetap gitu ya. Sedangkan kalau prinsip konvensional itu suku bunga tetap pada periode tertentu dan suku bunga berfluktuasi pada periode berikutnya. Jadi mungkin untuk tahun pertama gitu ya tetap, kemudian tahun selanjutnya itu akan mengalami peningkatan ya untuk konvensional. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Nah, untuk pengertian kebijakan moneter itu sendiri, itu merupakan tindakan yang dilakukan petugas moneter, itu biasanya adalah bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit. Tujuan dari kebijakan moneter ini itu adalah mencapai kestabilan ekonomi, di mana kestabilan ekonomi itu dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, untuk instrumen kebijakan moneter itu ada yang pertama adalah politik pasar terbuka, kemudian ada politik diskonto, kemudian yang ketiga adalah perubahan cadangan minimum, yang keempat adalah batas maksimum pembelian kredit, dan yang kelima adalah moral fashion. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam materi ini bisa memberikan kita manfaat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.